Astagfirullah, Ibu Elsa Sakatatal sudah berani sumpah pocong yang meyakini dia dan 7 terpidana lainnya tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Sakatatal dan 7 terpidana lainnya terjadi penyiksaan dan itu berani sumpah pocong. Di PK, Aldi juga menyatakan bahkan sudah menyebut nama, ada yang namanya Gun-Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa, anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian, terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu. Apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah, Bu. Ibu lihat berkas saya utuh deh, Bu. Saya yakin itu kecelakaan lalu lintas. Ibu lihat berkas utuh. Ibu begitu kekeh, Ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat Ibu tuh. Kasihan, Bu, kalau itu terjadi betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Keyakinan sumpah pocong itu karena Sakatatal dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terserah kalau Ibu begitu yakin. Dan saya hanya terpanggil hati saya karena saya melihat peristiwa itu. Dan siapapun yang masih meyakini itu adalah pembunuhan, saya siap bersumpah. 7 turunan saya diajab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun yang itu meyakini adalah pembunuhan, siapapun pengacara yang menghujat saya di televisi, ayo berhadapan sama saya tantang, jangan hanya berkeluar-keluar. Kita pakai hukum Allah. Kalau ada orang yang bilang begini nih, wah itu mengubah dari kasus pembunuh dan pemerkosa menjadi kasus laka lantas, ini untuk menutup-nutupi pelaku sesungguhnya nih. Pasti pelakunya ini adalah orang anak jenderal, pasti ini orang besar, pasti ini adalah keterkaitan dengan narkoboy. Nah, kalau ada orang-orang yang masih bilang begitu, sampaikan kepada mereka, perlu diingat kembali bahwa kasus Pina ini awalnya itu adalah kasus laka lantas, dan itu sudah close case gitu loh. Kasusnya sudah ditutup, sketnya sudah jadi, sudah diputus juga oleh polisi setempat. Kalau nggak salah itu Polres Kabupaten Cirebon. Justru yang mengubah ini kasus dari laka lantas menjadi pembunuh dan pemerkosa adalah Rudiana. Dengan wilayah hukumnya Polsek Kota, begitu loh. Jangan dibolak-balik gitu loh. Kenapa jadi nuduh kita? Misalkan saya meyakini ini adalah kasus laka lantas, kok saya dituduh oleh mereka kalau saya ini adalah buzzer untuk menutup-nutupi pelaku yang sesungguhnya. Lah apa hubungannya saya, misalkan pelakunya anak jenderal, kepentingan saya apa? Nggak ada, kenal aja enggak, kan begitu. Itu jangan dibolak-balik. Ini awalnya ini kasus sebenarnya adalah laka lantas, justru dirubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa itu oleh Rudiana gitu loh. Seharusnya saya yang nuduh Anda gitu loh. Jangan-jangan Anda adalah buzzernya Rudiana, ya kan, karena ini adalah kasus laka lantas, begitu loh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang yang meyakini kalau kasus ini pembunuh dan pemerkosa kok begitu bebalnya gitu loh, mereka begitu kekehnya gitu loh. Ayo kita akan jawab ini pertanyaan ini secara psikologis, secara logis akan kita jawab kenapa mereka ini tetap bebal. Jujur aja nih, saya juga dulu awal-awal masih meyakini kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa karena saya terbawa opini oleh film, oleh skenarionya Rudiana. Tapi makin kesini kan kita perhatikan coba bukti-bukti yang bertebaran, yang masuk, yang kita yang dapat kita rasakan itu ya, bukti-buktinya makin kesini mengerucut pada satu kesimpulan, memang ini adalah laka lantas. Apalagi buktinya ini yang terbaru adalah yang saintifik itu, ekstraksi HP-nya Pina, atau bahkan pendapat-pendapat para ahli pun sama mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ini adalah laka lantas. Kita lihat Reza Indragiri, dulu di awal-awal dia tetap
kalau bicara itu kayak bersayap gitu loh, tidak ingin meyakinkan netizen bahwa ini adalah kasus laka lantas. Tapi kita lihat sekarang, dia sudah meyakini 99% loh kalau ini adalah kasus laka lantas. Dia itu seorang pakar psikologi forensik. Atau kasusnya 2G, dia ini mantan Bareskrim yang dulu sekian puluh tahun itu pekerjaannya dia ya gitu, bergulat atau berkutat di penyelidikan itu gitu loh. Dan dia pun sama menyimpulkan kalau ini adalah kasus laka lantas begitu loh. Karena memang ini adalah awalnya kasus laka lantas yang dirubah oleh Rudiana menjadi pembunuh dan pemerkosa begitu ya. Nah, sekarang kita jawab, kenapa orang-orang ini begitu bebal meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerkosa meskipun bukti-buktinya itu sudah menyatakan ini adalah laka lantas begitu. Jawabannya adalah, Anda garis bawahi nih kalimat saya. Menasehati orang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menasehati orang yang pernah dibodohi. Menasehati orang bodoh. Nah, untuk menjawab kenapa mereka begitu bebal meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, sebenarnya ini jawabannya ada di satu kisah anak-anak. Kamu tahu kan kisahnya buaya dan kancil? Nah, ini bisa menjawab nih. Saya jelasin ya. Si kancil dan buaya, ya kan? Kancil mau menyeberangi sungai, tapi di situ ada buaya. Lalu kemudian si kancil nipu ataupun membohongi buaya. Wahai buaya, saya punya mandat nih dari Raja Sulaiman. Dari Raja Sulaiman akan mengajak kalian pesta makan-makan di Istana Sulaiman. Ayo silakan berbaris, kan gitu. Nanti akan saya hitung, karena saya harus melaporkan ke Raja Sulaiman ada berapa buaya di sungai ini. Ayo semuanya berbaris dari ujung kanan, dari hulu ke hilir kan. Mau kasus pembunuhan atau kasus kecelakaan, Ya, Bu. yang merekayasa ini adalah Yang mereka rasa Rudiana. adalah Udah gak bisa tidur Rudiana. kan kau Rudiana, udah gak bisa berak lagi kau, saking udah kepikiran kan. Kau pikir kau menang? Hah? Kau gak tahu Tuhan yang di atas sana masih ada? Hah? Seolah-olah kau kebal hukum karena kau seorang oknum, ya kan? Itulah statement kau. Hampir mati anak orang masa depannya kau bikin gara-gara ulamu. Kau mempermainkan hukum karena kau seorang oknum, karena jabatan kau tinggi. Hey, hello, ya, Rudiana, masih ada Allah di atas sana. Ingat gak ya? Ingat itu. Salam Wak. Di sini saya mau berkomentar terkait kasus Vina Cirebon yang sekarang sedang viral dan bertebaran di mana-mana, termasuk berseliweran di beranda saya. Memang dari awal saya udah menduga dan curiga kasus ini memang penuh dengan rekayasa. Dari mulai tahun 2016, dari mulai kronologi yang dibuat sampai penangkapan para pelaku yang saat ini sedang mendekam di tahanan. Dan itu diduga adalah korban, bukan pelaku yang sebenarnya, dan mereka hanya sebagai kuli bangunan. Di sini juga saya setuju dengan apa yang dilakukan Pak Haji Dede Mulyadi dari channelnya yang menyajikan tayangan-tayangan terkait kasus Vina ini, karena dari beliau ternyata mengumpulkan banyak bukti pencerahan kasus ini, ya. Bahkan katanya Kang Deddy Mulyadi itu dilaporkan oleh pihak AF atau pihak Rudiana mungkin ya, karena penyebaran berita hoax di channel YouTube-nya. Kita tahu setiap warga negara Republik Indonesia berhak ikut andil dalam penegakan hukum, dalam pencarian kebenaran hukum.
Saya rasa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu benar. Sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai tokoh, beliau menyampaikan sajian informasi yang akurat dan terukur menurut saya, dan tidak ada salahnya. Ternyata kan terbukti sekarang kasus ini makin terang benderang. Saya ada warga Pangandaran, Jawa Barat, mendukung penuh Kang Deddy Mulyadi untuk memecahkan kasus ini. Semoga beliau panjang umur dan selalu sehat. Dan saya juga mendukung beliau untuk maju ke Pilgub jadi gubernur Jawa Barat, yang tentunya menjadi pemimpin kami nantinya. Salam dari Pangandaran ya Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak kerjakan. Semoga Bapak sehat, panjang umur, dan sukses selalu. Dan semoga kasus ini segera terpecahkan dan para tahanan yang ada di tahanan gitu segera dibebaskan. Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Terima kasih.